Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat muda yang produktif, kreatif, dan inovatif. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Ishaq. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skala pengukuran. Saya tidak akan menjelaskan teori terkait dengan skala pengukuran. Ini kira-kira yang sering sekali kita gunakan ada skala Likert, skala Gatman, ada 4 ya ini skala rating. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan langsung kepada penyelesaian kasus atau pengolahan data yang diperoleh dari angket, baik skala Likert, Gatman, perbedaan semantik maupun rating. Oke, kita langsung saja kepada contoh kasus yang ada. Kita buka file contoh yang sudah saya persiapkan. Nah, ini misalnya ada sebuah pertanyaan dalam sebuah angket. Ini saya contohkan satu. Desain ruangan kelas mendukung proses pembelajaran. Ini kita akan menggunakan skala Likert. Nah, ada 5 interval ya. Yang pertama SS, dan yang kedua S, ini ketiga N, yang keempat TS, yang kelima STS. Apa itu SS? Nanti Anda bisa melihat pada slide materi yang tersedia. SS itu artinya sangat setuju, S itu setuju, N netral atau ragu-ragu, kemudian TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Angket tersebut disebarkan kepada 100 responden dengan nanti kriteria interpretasinya sebagai berikut ini. Kalau hasilnya nanti skornya antara 0 sampai 20%, maka diartikan sangat lemah. Apabila 21% sampai 40% lemah, 41% sampai 61% cukup, 61 sampai 80% kuat, 81 sampai 100 sangat kuat. Nanti kita akan menyelesaikan cukup dengan 2 langkah, 2 rumus. Saya tidak akan menggunakan banyak rumus, tetapi ada 2 cara nanti untuk menyelesaikan pengolahan data ini. Nah, untuk pertama-tama kita harus membuat ini tabel skornya berapa, tabel ini dan nilai skornya berapa. Kita langsung saja kita buat di bawahnya sini atau sampingnya juga boleh. Misalnya kita buat judul, ketikkan saja skor, kemudian kita kasih kode, ini jawaban. Jadi kalau kita ketikkan saja SS, S, N, TS, STS. Nah, kalau SS berarti kita skornya 5, S4, N3, TS2, STS1. SS artinya sangat
setuju. Tujuan membuat ini adalah untuk tabel referensi nanti ya. Biar lebih mudah dalam pengolahan. Kita rapikan dulu. Ini tabelnya kira-kira begitu. Nah, dari hasil penyebaran angket ini, misalnya kita peroleh data yang seperti ini ya. Ini respondennya kita cek 100. Oke. Kemudian jawaban responnya, misalnya responden nomor 1 memilih kriteria 1, skor 1 ini berarti dia sangat tidak setuju. Nomor 2, responden 2 dia memilih jawaban 4, ini berarti tidak setuju. 4 itu setuju ya. Kita cek 4 ini setuju, dan seterusnya. Nah, kita akan mencari ya, bila kita coba cek ini misalnya kode 1 itu apa kodenya, 1 itu apa sih, kita coba cek apakah betul 1 itu sangat tidak setuju, 4 itu setuju. Nah, kita akan menggunakan VLOOKUP, yaitu mencari data menggunakan VLOOKUP. Apa itu VLOOKUP nanti secara khusus akan dibahas pada kesempatan yang lain. Tapi saya akan mengaplikasikan pada pengolahan data ini. Langsung saja, caranya adalah kita ketikkan sama dengan di sel D5 ini ya, D5 ini. Oke, kita lakukan sama dengan, kemudian kita ketikkan saja VLOOKUP. Nah, nanti akan muncul, kita pilih, klik. Nah, ini sudah ada apa yang harus diisi. Nah, ada 4 ya kira-kira. 1 lookup value, table array, column index maksudnya, column index number, rank lookup. Nah, lookup value kita artinya akan mencari data apa sih referensinya gitu. Jadi kita langsung pilih aja kolom atau sel C5. Nah, ini C5. Kemudian perhatikan ada tanda, nanti di komputer atau laptop masing-masing bisa jadi berbeda ya, nanti diperhatikan. Ini dipisah oleh, kalau di yang saya ini adalah titik 2. Titik 2. Berikutnya kita isikan tabel array. Nah, tabel array ini adalah referensi. Kita ambil di sheet contoh kasus, yaitu tabel skor tadi ya, modifikasi skor. Tiga-tiganya kita blok, kemudian kita kasih titik koma lagi. Nah, indeks kolomnya ini kita isi yang kita mau mengambil yang ini ya, kode ya, kolom kode ini ya.
maka kita pilih isikan 2. Dan yang terakhir ini, nah ini ada 2 pilihan, true, false. Kalau true itu artinya sama atau mendekati jawabannya nanti. Kalau false itu harus sama, atau false ini kita ganti dengan 0, nanti kurung tutup, kita enter saja. Nah, 1 adalah sama STS, baru kita copy atau kita tarik ke bawah seperti ini. Sampai telah selesai. STS2 itu ya, kita sudah selesai. Cocokan kodenya kita buat kasih kolom biar rapi. Berikutnya, selanjutnya adalah kita akan mencari yang menjawab 1 ini ada berapa. Menjawab 4 ini ada berapa responden. Maka langkah selanjutnya adalah boleh di sel manapun, misalnya kita di sel ini saja ya, F ya. Tadi F. Nah, F4 misalnya. Kemudian caranya pilih menu, insert, kemudian pilih pivot table di paling ujung ini, klik saja. Kemudian kita pilih rank, tabel ya, ranknya, klik tanda panah ke atas ini, kemudian blok semuanya ya. Sudah terisi. Ini sel B4 sampai D104, kita enter saja. Yang lain biarkan, oke. Nah, muncul menu pivot table-nya, ada 3 kolom, nomor respon, jawaban respon, kode. Nanti di sini akan muncul. Kemudian ada area yang harus diisi ya. Ini ada filter, ada kolom, row, ada value. Maka pilihlah yang pertama, yaitu kita akan mencari berarti jawaban respon. Kita klik saja jawaban respon. Nah, ini muncul di value secara otomatis, tapi yang kita butuhkan adalah di kolom ya, kita tarik ke kolom. Nah, ini ada dari sekian, ini sudah ada 5 betul. Nah, 1 ini skor 1, skor nomor 2, skor 3. Nah, kemudian skor 1 itu berapa responden gitu kan. Ada berapa yang jawab skor 1, ada berapa yang nomor jawab skor 2. Nah, baru kita pilih jawaban responden ini, kita geser ke value, drag ya, kita drag saja, drag. Kemudian kita pilih, ada tombol panah ke bawah, kita klik, value nya kita ganti, ada con ya, kita oke. Saya ulangi. Nah, berikutnya kita kan sudah dapat ini skornya, skor 1 sampai 5. Jadi ini sudah benar, berarti sudah ada 5 skor kan kita tadi ya. Nah, ini ada 5 skor. Nah, hasil rekapitulasi sudah betul katanya. Kemudian kita mencari jumlah skornya itu ada berapa responden, ada 6.
Nah, skor 1 itu berapa responden, skor 2 itu berapa responden. Nah, kita caranya adalah jangan sampai lupa, ini kursor harus selalu ini ya, nyorot di sel tadi yang pertama kali kita pilih, biar nanti muncul menunya ini tampilannya seperti ini. Nah, jadi untuk mencari jumlah responden yang menjawab skor 1, skor 2 adalah kita drag ini ke bawah, ke value, kemudian kita ganti value-nya count. Nah, ini ada 10, nah, ini totalnya 100 ya, responden 100, kemudian yang menjawab skor 1 ada 10 responden, skor 2 ada 35 responden, dan seterusnya. Untuk juga memastikan apakah 1 ini STS, 4 ini S, 3 ini N, nah, kita juga bisa mengisi ini itu pada kode. Kita klik kode, nah, muncul kan kalau 1 STS, nilainya pun sama ya. Kita klik saja ini nilainya 1. Berikutnya kita akan mencari kolom sampingnya, kita akan mencari nilainya ya. Ini misalnya nilai skor. Ada 2 cara sebetulnya, bisa langsung sama dengan di sel I5 1 dikali 10 enter, hitungnya bawahnya sama 2 dikali 35. Skor 2 dijawab oleh 35 responden, sehingga diperoleh skornya adalah 70, nilai skornya adalah 70. Untuk yang ketiga juga begitu, kali itu adalah ini tanda bintang ya, kemudian nah kita cek ini jumlah skornya menggunakan sum ya, dan otomatis. Oke. Nah ini kita peroleh skor, nilai skor 305 dari 100 responden. Atau sebenarnya kita juga bisa tanpa manual ini, kita juga bisa pakai pivot tadi ya, yaitu kolom jawaban ini, kolom jawaban ini kita geser ke value. Nah, kita pastikan nilai pilihnya sum ya. Oke, sama ya. Berikutnya kita akan cari N ya, N. Dan kita N itu jumlah responden keseluruhan, karena kita akan mencari rata-rata nilai skor. N ini dicari dengan cara skor kali jumlah responden
ada 100. Sama juga nilai skor 2 itu juga ada 100 ya. Ini 100 ya. Jadi skor 2 itu ada 100, skor 3 nya pun juga 100 responnya. Ya, ini kita total N itu 500. Jadi ada 500 N ini. Ini sel caranya sama dengan 305, yaitu sel H ini 305 dibagi N, muncul 0,61. Nah, ini kita buat presentasi, klik saja di kolom present style ya, klik. Oke, 61%. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan, itu kesimpulan ya, menyimpulkan hasil dari nilai skor ini, yaitu 60%. 60% ini apakah masuk sangat lemah, cukup, kuat, atau sangat kuat? Maka sebenarnya dari tabel ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan, oh 60% berarti kuat. Artinya bahwa dari 100 responden tersebut sangat mendukung bahwa ruangan kelas itu mendukung proses pembelajaran. Desainnya itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Begitu ya. Namun demikian, kita akan menerjemahkan di sini tanpa harus melihat tabel ini. Nah, kita isikan misalnya 61 itu apa atau sebetulnya. Nah, kita bisa mengisikan di sini secara otomatis. Yaitu pertama-tama kita buat tabelnya, kriteria. Jadi ini misalnya persentase, ini kriteria. Ya. Kita rapikan dulu. Jadi kita buat angka persentase 1% dari 1% sampai 100% ya. Nah, ini kita kirim. Oke, sudah 100%, misalnya seperti ini. Kemudian kita lihat kalau 0 sampai 21% adalah sangat lemah misalnya. Kita tarik sampai 20%, sangat lemah. Kemudian 21% ini lemah ya. 21% sampai dengan 40% lemah.
41% sampai 60 cukup. %, sampai 80% kuat. %, sangat kuat. Oke, udah 100. Kenapa saya pakai ini saya menghindari rumus sebetulnya ya tidak hafalan rumus if itu ya. Sebenarnya bisa pakai if juga, tapi ini ya, saya pakai pivot VLOOKUP ya, pakai VLOOKUP. Kita arahkan kursornya di sel H 13. Ini kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Data yang mau dicari di sel berapa itu di angka ini ya, 61% ini sel H11 ya. Kita klik titik koma, kita ambil referensinya di sini, pilih semua, titik koma, kolom yang kedua kita akan ambil kolom yang kedua dan oke. Kuat 61% itu artinya kuat. Lalu berikutnya kita membuat presentasi ya. Jadi ini ada mempresentasikan masing-masing skor ya. Ini gimana caranya? Jadi skor 1 itu berapa persen responden yang menjawab skor 1. Nah, ini kita bisa cari secara manual dengan cara 10 dibagi 100. Nah, ini kemudian kita kasih percent style 10%. Kemudian yang skor 2 ada 35 responden, itu berapa persen? Sama 35. Kemudian skor ketiga ada 15 orang, kemudian skor keempat dan skor yang ke-5 juga 20%. Nah, ini kita coba sum 100. Namun demikian sebenarnya kita bisa juga mengetahuinya secara otomatis tanpa harus menghitung manual. Termasuk nanti kita buat diagramnya ya. Langsung saja kita blok ini, misalnya area yang menggunakan pivot tadi, dan pilih insert, kemudian pilih pivot chart ini ya. Aku saja namanya, ada macam-macam jenisnya. Pilih yang ini. Ya, oke. Nah, sudah muncul, sudah ada 5 ini 1. Kemudian kita coba tampilan yang lebih perlihatkan. Nah, ini.
sangat mudah sekali ya. Nah, ini hasilnya. Oke, demikian cara mengolah data hasil angket skala Likert. Terima kasih, sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Ingat, statistik itu mudah, apalagi menggunakan Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.